Oke, sekarang kita lanjutkan ke contoh soal yang ketiga. Sekarang kita sudah masuk ke sistem pertidaksamaan linearnya, gitu ya. Jadi di sini ada dua sistem pertidaksamaan linear dua variabel, gitu ya, diikuti oleh pertidaksamaan linear satu variabel, gitu ya. Jadi ini tuh sudah masuk dalam program linear walaupun tidak ada fungsi objektifnya, gitu ya. Jadi di sini tuh hanya ada kendalanya ada dua, diikuti oleh syaratnya, ya. Jadi fungsi objektifnya belum ada. Jadi walaupun di sini tuh sistem pertidaksamaannya itu ada dua, gitu ya, pengerjaannya tetap sama. Jadi pertama langkahnya adalah mencari titik potong terhadap sumbu x dan sumbu y, ya, untuk si kendalanya saja. Jadi yang si syaratnya itu tidak perlu dicari titik potongnya, hanya si kendalanya saja. Oke? Jawab. Untuk pertidaksamaan yang pertama itu ada 2x tambah y kurang dari sama dengan 4. Kita bikin tabelnya. 1, 2, 3. Sini x, di sini y, x, y. Ya. Sini 0, sini 0. Jadi nolnya jangan bersebelahan ya. Oke. Setelah itu, ini kan x-nya kita ganti dengan 0. Jadi kalau x-nya kita ganti dengan 0 kan otomatis di sini akan 0. Jadi ini kita tutup, tersisa y sama dengan 4. Jadi tanda pertidaksamaannya itu kita ganti jadi sama dengan dulu ya. Jadi kita membayangkan tanda pertidaksamaannya itu jadi sama dengan dulu, sehingga yang tersisa adalah y sama dengan 4. Ini kita taruh di sini. Berarti 0,4 titik pertamanya. Lalu gantian y-nya yang 0. Y-nya yang 0, kita tutup y-nya, berarti sisa 2x sama dengan 4, gitu ya. Kita tutup y-nya, berarti sisa 2x sama dengan 4. Berarti kalau x saja, berarti 4 yang kita bagi dengan 2. Berarti sisa 2. Berarti titiknya 2,0. Sekarang arah arsiran. Arah arsirannya titik 0,0 nya kita substitusikan ke pertidaksamaannya, yaitu 2x tambah y kurang dari sama dengan 4. Karena titik x dan titik y nya ini akan disubstitusi dengan 0, otomatis di ruas kirinya akan 0. Kurang dari 4. 0 kurang dari 4 ini adalah pernyataan yang benar. Oke? Nanti menggambarnya akan Ibu contohkan dua versi ya, versi buku dengan versi lain. Jadi kalian bisa melihat perbedaannya dan kalian juga bisa menentukan mana yang menurut kalian lebih gampang untuk digambar, gitu ya. Oke, sekarang kita ke pertidaksamaan yang kedua. Ini kendala yang kedua ya, 3x plus 4y kurang dari sama dengan 12. Ini karena tandanya sama-sama menggunakan tanda kurang dari sama dengan, berarti nanti garisnya itu garis lurus tapi tidak putus-putus ya. Oke, kita bikin kembali tabelnya. X, y, x, y. 0, 0. Ingat jangan bersebelahan. X-nya 0 berarti X-nya kita tutup, sisa 4y sama dengan 12. Berarti y-nya adalah 12 kita bagi 4, sisa 3. 0,3. Y-nya yang 0 berarti y-nya kita ganti, kita tutup gitu ya. Berarti sisa 3x sama dengan 12. Berarti x-nya adalah 12 kita bagi dengan 3, yaitu 4. Berarti titiknya 4,0. Arah arsirannya sama ya. Titik 0,0 nya disubstitusi ke pertidaksamaannya, 3x tambah 4y kurang dari sama dengan 12. Karena x dan y nya mau diganti dengan 0, berarti otomatis yang ruas kiri jadi 0, ruas kanannya 12. 0 kurang dari 12 adalah pernyataan yang juga benar. Oke. Nah, siap untuk kita gambar. Kita akan buat dua versi. Di sini yang pertama adalah versi bukunya dulu ya. Nanti di sebelahnya versi lainnya.
Oke. Nah, sebelum menggambar, ini kita lihat dulu sumbunya tuh sepanjang apa yang kita perlukan gitu ya. X-nya di sini sampai 2, di sini sampai 4. Berarti X-nya itu tidak ada yang negatif, X-nya dua-duanya positif minimal sampai titik 4. Y-nya di sini 4, paling besar di sini 3, berarti tidak ada Y yang negatif gitu ya, dan Y yang minimumnya itu nanti sampai titik 4. Berarti kita bikin gini. Ke tengah aja. Kelihatan ya. Kita tarik garis. Nah, karena Y-nya itu tidak ada yang negatif, berarti tidak usah Y yang paling bawah itu terlalu banyak. Terus Y X yang negatif kan tidak ada, berarti X yang sebelah kiri itu jangan terlalu banyak. Oke, cukup. Oke. Nah, jadi setelah diberikan titik gitu ya, sumbu X dan sumbu Y-nya, sekarang mulai kita mengarsir. Menggambar garisnya lalu mengarsir gitu ya. Sebelum kita menggambar dua garis ini, yang perlu kalian gambar itu adalah syaratnya dulu. Ya, syaratnya dulu. Jangan garis ininya dulu. Oke. Pertama, X itu kan dia dibagi jadi dua daerahnya gitu ya. Ini kan ibu batasi dengan oleh sumbu Y gitu ya. X itu dibagi atas dua daerah, kanan dan kiri. X yang sebelah kanan itu adalah X yang bernilai positif atau X yang lebih besar dari 0. Lalu X yang sebelah kiri itu adalah X yang negatif atau X yang kurang dari 0 gitu ya. Atau kalau sumbu Y-nya, sumbu Y itu ada dua, atas dan bawah. Atasnya positif, bawahnya negatif. Atasnya lebih besar dari 0, bawahnya kurang dari 0. Oke, ingat ya. X itu kanan dan kiri, Y itu atas dan bawah. Oke, kita kembali ke sini. X lebih besar dari 0, X yang lebih besar dari 0 artinya X yang bernilai positif. Jadi X yang sebelah kanan ini kita arsir. Dari atas sampai bawah ya. Dah. Sekarang yang Y lebih besar dari 0 berarti Y yang positif. Berarti Y yang bagian atas kita arsir dari kiri ke kanan. Oke. Nah, di sini bisa kalian lihat ada daerah yang terkena dua kali arsir karena kita tadi kan dua kali mengarsir gitu ya. Yaitu daerah yang sebelah kanan atas. Nah, daerah sebelah kanan atas disinilah HP itu akan berada. Jadi nanti arsirannya itu tidak akan melewati ruas kiri ini, tidak akan sampai turun ke bawah, hanya sampai di sini-sini saja. Bagian kanan atas. Oke. Sekarang setelah syaratnya sudah digambar gitu ya, kita akan mulai menggambar garisnya. Pertama 0,4. Titik 0,4 gantian ya. Ini 0,4 dan 2,0. Oke. Tarik garis lurus ya, tidak putus-putus ya, karena dia tandanya itu kurang dari sama dengan. Setelah ketemu, tarik garis. Garisnya itu tidak apa-apa melewati daerah kiri dan ke bawah, yang penting arsirannya. Ini tadi garisnya adalah sini ya, 2x tambah y. Ini garisnya itu dikasih nama ya, garisnya dikasih nama. Pertidaksamaannya tadi 2x tambah y kurang dari sama dengan 4. Jangan nggak dikasih nama. Oke? Oke. Nah, karena pernyataannya benar ya, pernyataannya tadi benar, kalau dia versi buku berarti arah arsirannya mengarah ke titik 0,0. Dan arsirannya itu nggak melewati sisi kiri dan ke bawah, nggak sampai sini aja ya. Oke, good. Sekarang garis yang kedua 0,3. Ada di sini 0,3, lalu 4,0 di sini. Lalu kita satukan garisnya. Jangan
Jangan lupa tanda pertidaksamaannya ditulis 3x tambah 4y kurang dari sama dengan 12. Nah, untuk yang 3x tambah 4y kurang dari 12 tadi pernyataannya juga benar ya, dan kita gambar dengan versi buku, berarti kalau dia benar arah arsirannya juga mengarah ke titik 0,0. Ini garisnya nih, yang ini berarti dia turun ke bawah sampai ini, tapi tidak melewati sisi kiri dan sisi bawah. Nah, di sini bisa kalian lihat yang terkena 4 kali arsir itu daerah yang sini, nih, gitu ya. Jadi kalau dia digambar ulang, jadi kalau di buku itu kan dia sudah dibersihkan tuh arsirannya, ya kan? Sudah dibersihkan semua arsirannya ini, sehingga yang tersisa itu hanya bagian dari yang HP-nya saja, gitu ya. Jadi sini salah ini menggambarnya perot. Sorry ya, 1 2 3 4 5 gitu ya. Anggap di sini 1 2 3 4 5, ini X, ini Y. Jadi titiknya itu adalah 4 kedua, sini 1 2 3 4 1 2. Pertama 4 kedua. 4 kedua ini adalah garis yang ini, yaitu yang 2x tambah y kurang dari 4. Lalu yang satunya adalah yang dari 3 sampai 4. X tambah 4y kurang dari 12. Kayak gini. Kalau di buku pasti gambarnya sudah seperti ini ya, yang di buku paket. Tapi saat kalian menggambarnya, gambarnya tuh pasti akan seperti ini, tidak mungkin langsung seperti ini. Jadi versi yang buku itu adalah versi setelah dibersihkan kayak gitu, yang kamu lihat di buku paket ya, atau di literasi manapun gitu ya. Nah, yang kalau bentuknya seperti ini tuh sebenarnya awalnya tuh seperti ini, tapi dia dibersihkan sehingga yang tersisa itu hanya daerah himpunan penyelesaiannya saja. Proses gambarnya tuh seperti ini. Oke? Nah, ini adalah proses gambar untuk versi buku, gitu ya. Ibu akan perlihatkan bagaimana menggambar dengan versi lainnya, kebalikan dari versi buku, gitu ya. Oke, kita gambar dulu sumbunya, bentar ya. Oke, kita lanjutkan menggambar dengan versi lainnya. Sama ya, mau dia versi buku, versi lain, yang digambar itu pertama syarat, bukan garisnya ya. X yang lebih besar dari 0, syarat yang pertama, X lebih besar dari 0, berarti kan X yang sebelah kanan, gitu ya. Berarti yang diarsir itu adalah yang kebalikannya. Berarti yang diarsir yang sebelah kiri, dari atas sampai bawah. Oke. Lalu Y yang lebih besar dari 0, berarti Y yang bagian atas. Berarti yang diarsir adalah bagian bawah, kebalikannya. Nah, kalian bisa melihat di sini, kalau tadi daerah yang di sini itu yang terkena 2 kali arsir, gitu ya. Tapi kalau versi lain dia kosong. Jadi daerah yang kosong inilah daerah di mana HP itu akan berada. Jadi kebalikannya. Kalau dia versi buku gitu ya, dia tuh yang terkena 4 kali arsiran itu adalah HP. Tapi kalau yang versi lain itu daerah yang kosong adalah HP-nya, gitu ya. Oke, pertama kita mulai menggambar garis yang pertama. 0,4 ada di sini dan 2,0 ada di sini. Tarik garis. Jangan lupa nama. Nah, ini tadi pernyataannya juga benar, gitu ya. Tapi dia pakai versi lain. Kalau dia versi buku, dia turun ke bawah ke arah 0,0. Kalau dia versi lain berarti dia ke atas, tapi nggak melewati sisi kiri dan sisi bawah. Jadi ke atas ini. Jadi nggak dari sini ya, nggak dari sini ke sana, tapi dari sini. Ini tuh yang diarsir itu sudah bukan daerah HP lagi. Arsir ke atas. Tarik aja ke atas ya. Pokoknya jangan sampai melewati garisnya. Nah, kayak gitu ya. Jangan sampai turun. Jadi gambarnya tuh nggak dari garisnya.
ya, tapi dari sumbu Y dari sumbu X karena sudah dibatasi oleh sumbu X dan sumbu Y positif gitu ya. Oke, setelah itu garis yang kedua 0,3 itu ada di sini 0,3 ya, terus 4,0 dia di sini. Tarik garis ya, bisa mengikuti ya. 4,0 oke. Tadi garisnya 3x ya tambah 4y. Oke, 4y kurang dari sama dengan 12. Oke. Nah, pernyataannya juga benar ya. Berarti arah arsiratnya menjauhi titik 0,0. Ini garisnya nih. Yang lurus ini ya, ke atas berarti arsirannya. Dan ke bawah ya, karena sudah dibatasi oleh sumbu X. Ini dibatasi oleh sumbu Y. Nah, bisa kalian lihat nih, daerah kosongnya sangat jelas ya. Nah, daerah kosong inilah yang disebut sebagai daerah himpunan penyelesaian. Sangat terlihat jelas karena daerahnya daerah kosong. Kalau dia versi buku, versinya itu agak daerah himpunan penyelesaiannya itu agak susah dilihat ya. Karena banyak sekali arsiran di sekitarnya. Kayak gitu. Kecuali kamu gambar lagi ulang seperti ini. Karena gambar yang seperti inilah yang kamu lihat di buku atau di literasi yang lain kayak gitu. Jadi saat menggambar memang gambarnya akan seperti ini, tapi setelah dibersihkan gambarnya seperti ini. Tapi kalau dia versi lain gitu ya, kalau dia versi lain itu tidak perlu digambar ulang, sudah kelihatan HP-nya di tengah. Pokoknya daerah yang kosong itu pasti HP. Gitu ya, mau di mana aja tempatnya, mau di atas, mau di bawah, mau di tengah kayak gitu. Pokoknya kalau daerah kosong adalah himpunan penyelesaian. Ini sangat mudah untuk terlihat. Gitu ya. Oke, ini kita lihatkan perbedaannya, tunggu sebentar. Oke, bisa kalian lihat ya perbedaan antara versi buku dan versi lain, bagaimana proses penggambaran dan daerah himpunan penyelesaiannya itu seperti apa terlihatnya gitu ya. Jadi bisa kalian pilih gitu ya, kalian ingin menggambar dalam bentuk versi buku atau versi lain kalau yang menurut kalian lebih gampang gitu ya. Jadi hasilnya tetap sama ya, tidak masalah.